Viral di media sosial, dua warga negara asing mendatangi counter servis ponsel di perempatan Desa Pulolor, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kedua pelaku datang dengan berpura-pura akan membeli cas ponsel. Namun karena jenis cas ponsel yang dia tidak tersedia, pelaku kemudian berpura-pura ingin menukar uang. Salah satu pelaku kemudian nekat masuk dan mengambil sendiri uang yang ingin ia tukarkan di laci meja kasir. Sementara korban hanya bisa diam dan membiarkan pelaku mengambil uang tersebut. Seorang lansia usia 89 tahun jatuh ke jurang sedalam 30 meter di Desa Tegal Tugu, Gianyar, Bali, viral di media sosial. Petugas BPBD Kabupaten Gianyar dibantu warga melakukan upaya evakuasi ke dasar jurang. Namun karena jurang yang curam serta licin, proses evakuasi berjalan cukup sulit. 1 jam lebih, korban akhirnya berhasil dievakuasi petugas ke atas. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar, namun korban dinyatakan meninggal dunia. Pencuri motor babak belur usai tertangkap tangan beraksi di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku sempat lari ke atap rumah dan bersembunyi di balik pintu warga. Pelaku curanmor babak belur usai tertangkap warga beraksi di Jalan Madrasah 1 Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku terpergok saat mencokel kunci kontak motor hingga panik dan melarikan diri ke atap rumah. Aksi pelaku tergolong nekat karena dilakukan seorang diri pada waktu siang hari. Untuk kepentingan penyelidikan, pelaku dibawa ke Mapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur. Saya ngeliat, saya kira abitrunya kecelakaan. Nah, terus saya lihat ke Paris Konveksi, tentunya abitru dia larinya lewat situ di plafon. Nah, terus habis itu warga daripada nyariin kagak ada, tentunya malah ngumpetnya di belakang pintu. Itu saya gencet. Warga mengaku jika aksi curanmor di wilayahnya sangat meresahkan dan berharap polisi bisa rutin melakukan patroli. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu, 1 dari 4 pelaku curanmor nekat melepaskan tembakan saat dikejar petugas keamanan komplek di Tangerang, Banten. Aksi pencurian dilakukan siang hari saat suasana masih ramai. Dua petugas keamanan berlarian menutup pintu pagar guna mencegah pelaku pencuri motor kabur di perumahan Bumi Mas Raya, Tangerang. Namun dari rekaman CCTV terlihat 1 dari 4 pelaku mengeluarkan senjata api dan sempat tembakan ke udara. Bahkan pelaku yang dikejar sempat mengarahkan senjata apinya ke petugas keamanan, namun tidak ditembakkan. Akibat kejadian ini, seorang petugas keamanan terluka pada bagian kaki akibat terjatuh. Keempat pelaku sempat mengincar motor yang terparkir di jalan, namun keburu terpergok warga hingga dilakukan pengejaran. Itu kemarin kan waktu saya jaga di depan kebetulan ada 2 orang temen, ada orang lewat kasih kabar ada orang pakai motor beat. Udah, terus saya langsung tutup berdua sama teman, dia langsung nodong ke pistol, langsung saya lari. Warga mengaku tidak mengenali wajah keempat pelaku yang menggunakan masker, namun 2 orang pelaku yang diboncengi terlihat membekali diri dengan senjata api. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Puluhan anggota geng motor ditangkap di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Para geng motor menangis setelah dipertemukan dengan orang tuanya. Tangis puluhan geng motor pecah saat meminta maaf kepada orang tuanya di halaman Mapolresta Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Dari 25 anggota geng motor yang ditangkap, 21 diantaranya anak di bawah umur yang masih SMP, SMA hingga putus sekolah.
Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita senjata tajam seperti celurit panjang dan sejumlah sepeda motor yang digunakan geng motor saat beraksi. Hasil penyelidikan Polresta Pangkal Pinang, terdapat 25 geng motor dengan 400 anggota. Sebagiannya telah dibubarkan polisi. Kami membuat deklarasi pembubaran geng motor. Jadi kami mengajak geng-geng motor yang ada di Kota Pangkal untuk sukarela membubarkan diri. Kita melakukan pendekatan kepada mereka, kepada ketua gengnya. Dan mereka mau. Ada sebanyak 12 geng motor yang sukarela membubarkan diri. Dan kita bubarkan di halaman Mako Bersama Pinang. Dan mereka sanggup menyerahkan atribut aktivitas geng motor. Kemudian juga sanggup menyerahkan senjata-senjatanya. Anda kembali dilapor polisi. Pemirsa, polisi menangkap pembunuh seorang wakil kepala sekolah SMP di Kabupaten Kuantan, Singgingi, Riau. Pelaku tak lain suami korban, membunuh korban lantaran sakit hati terhadap perbuatan korban. Setelah sempat sembunyi 2 hari di hutan, pelaku pembunuhan seorang wakil kepala sekolah SMP di Kabupaten Kuantan, Singgingi, Riau ditangkap. Pelaku yang tak lain suami korban ditangkap setelah sembunyi di hutan daerah Muara Lembu. Pelaku mengaku membunuh istrinya karena sakit hati dan tidak bisa diatur. Pelaku juga cemburu terhadap istrinya yang kesannya tidak setia kepada dirinya. Pelaku dan korban juga sering terlibat cekcok. Jajaran Satreskrim dengan Polsek sudah mengungkap pelakunya sehingga sudah dibawa di Polres. Dan saat ini tadi sudah kita cek juga kesehatan yang bersangkutan untuk kesehatan fisik. Karena kenapa? Yang bersangkutan ini bertahan di hutan selama 2 hari tidak makan. Kita mengantisipasi kondisi tubuh yang bersangkutan lelah. Oleh sebab itu hasil pemeriksaan baik. Hari ini rencana akan dapat pemeriksaan dan akan didalami motifnya. Untuk kejiwaan nanti setelah kita lakukan pemeriksaan awal ini baru kelihatan apakah perlu kita lakukan pemeriksaan kejiwaan atau tidak. Sebelumnya peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada 24 Februari kemarin di perumahan Gria Sinambek Permai, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan, Singgingi. Korban bernama Juniwati merupakan wakil kepala sekolah SMP di Kuantan, Singgingi, ditemukan di dalam kamarnya dengan kondisi bersimbah darah. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kuantan, Singgingi, Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga Feni Ere, perempuan yang jasadnya ditemukan tinggal kerangka di hutan lindung Kecamatan Wara Barat, Palopo, berharap polisi segera mengungkap kematian korban. Jasad korban ditemukan Januari lalu setelah dinyatakan hilang setahun sebelumnya. Pihak keluarga merasakan duka mendalam pasca kematian Feni Ere yang jenazahnya ditemukan tinggal tengkorak di kilometer 35 Poros Palopo Toraja pada awal Februari ini. Meski sudah dimakamkan, namun pihak keluarga masih merasakan duka yang mendalam karena Feni meninggal dalam kondisi yang memprihatinkan. Ada dugaan Feni dibunuh setelah hilang setahun. Pihak keluarga bercerita sebelum dinyatakan hilang, Feni tidak masuk kerja selama beberapa hari. Pihak keluarga berharap polisi segera mengungkap kasus kematian Feni. Ada 1 tahun lebih polisi menangani kasus tersebut. Masuk tahun 2025 di bulan 1 itu, di situ kakak saya ditemukan bahwa sudah menjadi tengkorak di batang. Nah, di situ polisi mulai lagi melakukan menggali siapa pelaku tersebut. Harapan saya ingin secepatnya pelaku ditemukan, buat seluruh Kapolri dan seluruh jajaran-jajarannya harap bekerja keras semampu-mampunya bisa menangkap pelaku tersebut dan dihukum mati. Itu yang saya ingin harap. Dan semohon kepada polisi, mohon segera mengerjakan itu dengan sampai berhasil. Jangan lagi ada yang mau ditunda-tunda lagi begitu. Itu yang saya mau harap kepada semua Kapolri dan seluruh jajaran-jajarannya.
Polisi meringkus 11 pelaku aksi penyerangan dan pembakaran rumah sekaligus lapak milik warga di Jalan KSU Sukma Jaya, Kota Depok. Polisi juga berhasil mengamankan belasan senjata tajam dan senapan angin. Dari video yang beredar terlihat sekelompok warga membawa bambu runcing dan pria berbaju hitam tengah terlibat cekcok dengan pria bertopi yang berujung pada penyerangan dan pembakaran rumah sekaligus lapak dagang milik warga. Di lokasi Kampung Serap itu kelompok ini melakukan pemortalan sehingga ada masyarakat yang saat maghrib lewat, menurut informasinya ini masih kita dalami, jatuh sehingga terjadi perselisihan sehingga warga yang lain terpancing dan terjadi pertikaian antara dua kelompok ini. Diketahui tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Akibat perbuatannya, para pelaku terjerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, saya akan membacakan laporan dari masyarakat yang masuk ke lapor polisi mengenai kasus kriminal yang terjadi. Ini ada laporan yang pertama, yaitu dari @aldo_kris77. Pak Polisi, mohon patrolinya di Jalan Gelatik, Depok Jaya karena masih rawan pencurian motor yang membuat resah warga. Nah, itu dia tadi, mohon atensinya Pak Polisi. Kemudian selanjutnya yaitu kita lihat laporan dari @lia_nadim90. Lapor Pak Polisi, di Jalan Tandang Ijen, Semarang masih sering terjadi aksi jambret pada saat siang hari. Mohon dilakukan patrolinya Pak. Nah, ini juga polisi di Semarang, mohon atensinya Pak. Kemudian kita lihat laporan yang ketiga, yaitu dari @arya_karim8. Lapor Pak Polisi, di Simpang Jalan Halat Gedung Arcan, Medan, rawan komplotan begal dengan sajam. Mohon patrolinya Pak, karena sudah banyak korbannya dan meresahkan warga sekitar. Nah, ini juga yang harus jadi atensi karena sudah memakan korban. Sekali lagi mungkin Pak Polisi diminta untuk patrolinya lebih gencar lagi agar tidak ada lagi korban yang jatuh. Dan itu dia tadi pemirsa laporan dari masyarakat mengenai kasus kriminal yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Anda juga bisa menyampaikan aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara dan menghubungi kami melalui alamat email yang tertera di layar televisi Anda. Dan informasi selanjutnya, sejumlah pasangan remaja bukan suami istri di Kota Gorontalo terjaring razia operasi pekat di kamar penginapan. Para remaja yang terjaring razia langsung diamankan ke Mapolda Gorontalo untuk diberikan pembinaan dan peringatan. Beginilah suasana saat petugas gabungan Polda Gorontalo melakukan razia di sejumlah penginapan, hotel, serta kos-kosan di Kota Gorontalo dalam rangka Operasi Pekat 2025. Pada Operasi Pekat 2025 ini, polisi menyasar berbagai bentuk tindakan kriminal yang sering terjadi di masyarakat, mulai dari judi, miras, hingga tindakan asusila atau TPPO. Sebanyak 5 pasangan yang bukan suami istri pun dipergoki tengah berada di dalam kamar penginapan. Saat diinterogasi, pasangan remaja ini langsung memberikan berbagai alasan untuk mengelak dengan raut wajah yang cemas. Temukan di penginapan, kemudian setelah diinterogasi, bukan pasangan suami istri yang sah. Jadi mereka datang menginap. Setelah di cross check identitasnya bukan pasangan suami istri yang sah.